Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Malam ini mari kita membahas terkait persoalan hukum mengenai pertanahan. Pertanahan yang kita bahas adalah terkait mengenai alas hak AJB, ya. Banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan dari masyarakat yang datang kepada saya, yaitu AJB ganda, ya. Pak, bagaimana ini Pak, saya memiliki AJB ganda, ya, ternyata tanah yang saya beli adalah sudah dibeli orang lain. Lalu kenapa hal itu bisa sering terjadi? Sebelum kita membeli tanah, yang kita lakukan adalah cross check dulu, ya, terkait AJB tersebut, ya, siapa si pemiliknya. Kalau memang dia si pemiliknya, kita tanya mana bukti-buktinya, ya kan? Tunjukkan. Kalau memang ada bukti AJB-nya, kita tanya, setuju nggak istrinya? Kita cek di lokasi tanahnya, benar nggak itu tanahnya? Ya, kita minta penjelasan dari desa, benar nggak tanahnya itu? Ataupun sekalian kita tanya AJB tersebut kepada pihak kecamatan, apakah benar AJB yang dikeluarkan pihak kecamatan yang akan dijual kepada kita itu masih, ya, atas nama dia atau sudah beralih kepada orang lain. Dengan begitu saya rasa proses, ya, pembelian tanah tidak akan timbul terjadi permasalahan. Kenapa sering terjadi permasalahan? Ya, yang menjadi pertanyaan adalah diduga bahwa si pembeli tanah selalu menggunakan ataupun ahli warisnya ataupun, ya, salah satu keluarganya menggunakan SPPT, ya, untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain, sehingga timbullah beberapa AJB ganda. Setelah timbul AJB ganda, maka terjadilah persoalan hukum, ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya kalau terjadi persoalan hukum? Ya, salah satunya adalah kita tetap, ya, mengirim surat kepada desa dan kecamatan bahwa apakah AJB yang kita beli tersebut, tanah yang kita beli tersebut berdasarkan AJB yang sudah timbul, ya, kita tanya kepada pihak desa kecamatan, apakah tanah tersebut pernah dijual kepada orang lain, ya. Setelah itu nanti camat akan memberikan jawaban, ya, apakah itu sudah pernah dijual kepada orang lain. Saya rasa camat akan menjawab tetap mempertahankan, ya, produk hukumnya. Sekalipun demikian terjadi, ya, teman-teman sekalian, ya, kita bisa menuntut ganti rugi kepada si penjual tanah, ya, bahwa tanah yang dijualnya itu ternyata sudah dijual kepada orang lain, ya. Seharusnya, ya, si penjual tanah harus jujur menjual tanahnya kepada kita, tidak bisa akal-akalan, ya. Selain itu juga kita bisa melaporkan pihak si pemilik tanah ke pihak kepolisian atas dugaan: satu, memberi keterangan palsu dalam surat; kedua, memberi keterangan palsu dalam dokumen; ketiga, patut diduga, ya, si pemilik tanah telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ataupun diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana upaya hukum kita terhadap pihak kecamatan yang mengeluarkan produk hukum AJB tersebut? Ya, yang kita lakukan adalah apabila pihak kecamatan, ya, tidak mau, ya, memberi klarifikasi atas tanah tersebut, ya, kita dapat memohonkan kepada pihak kecamatan agar membatalkan AJB tersebut, ya, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan atau undang-undang kepada pihak kecamatan, ya, karena pihak kecamatan juga berhak membatalkan atau memperbaiki, ya, terkait produk hukum yang dibuatnya, terkait AJB yang dibuatnya, apabila ditemukan ada cacat hukum atau cacat administrasi hukum atas terbitnya AJB tersebut, ya. Bagaimana kalau pihak kecamatan tidak mau membatalkan itu? Kita gugat kecamatan dengan ganti rugi. Kenapa ganti rugi? Ya iya dong, karena pihak kecamatan mengeluarkan, ya, AJB, ya, AJB tersebut diduga tidak
penuh kehati-hatian, ya, ketelitian dan transparan, ya. Oleh karena itulah kita dirugikan sebagai pihak pembeli. Oleh karena itu kita dirugikan bahwa ternyata camat mengeluarkan AJB, ya, kepada kita, ternyata ada AJB lain, ya, yang dikeluarkan kecamatan tersebut, ya, atas tanah tersebut. Selain ganti rugi, kita melaporkan camat memberi keterangan palsu dalam dokumen juga, patut diduga, ya. Lalu pembatalannya seperti apa? Ya, kalau camat tadi tidak mau membatalkan AJB tersebut atas kewenangannya, kita meminta kepada pengadilan agar pengadilan membatalkan AJB tersebut. Untuk itu teman-teman sekalian, ya, lebih berhati-hatilah membeli tanah, ya, apalagi tanah tersebut yang patut diduga adanya dugaan-dugaan akan timbul sengketa seperti jual beli yang sering terjadi berdasarkan SPPT, ya. Kita jangan terlalu percaya atas SPPT tersebut. Belilah tanah itu dengan alas hak kepemilikan, seperti kalau memang masih ada giritnya, ya. Kalau masih ada AJB, ya, berdasarkan AJB. Tapi jangan lupa selalu libatkan saksi, ya, selalu utamakan jual beli tanah itu dengan terang dan tunai, ya. Tidak ada unsur, ya, niat jahat, unsur ketidakjujuran, ya, harus jujur, ya. Apalagi untuk si pembeli tanah harus lebih hati-hati supaya, ya, jangan terjadi persoalan hukum di kemudian hari. Kalau kamu sudah membeli tanah 100 miliar contohnya, kan, tanahnya sengketa, terus gimana? Uang kamu udah kasih 100 miliar terjadi sengketa, ya. Makanya untuk itu, ya, teman-teman semua atau masyarakat ingin membeli tanah, berhati-hatilah. Demikian yang saya dapat sampaikan, ya. Mudah-mudahan, ya, cerita ini, pengalaman ini bisa bermanfaat bagi teman-teman setia sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.